Angkatan bersenjata Rusia rukan dan menghancurkan Super Howitzer, Angkatan bersenjata Ukraina yang mendukung serangan di wilayah Kursk. Unit kelompok I Utara menghancurkan senjata self-propelled Bogdan milik Angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Sumy dengan serangan drone Blanchet. Dalam 24 jam terakhir, pasukan operasional taktis dan rudal Angkatan bersenjata Rusia menyerang daerah konsentrasi musuh di wilayah Sumy dan cadangan Brigade Mekanis ke-21, ke-47, dan ke-115, Brigade Marinir ke-36, Brigade Pertahanan Teritorial ke-101, ke-103, dan ke-129 Angkatan bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional ke-17 Ukraina di dekat Velikaya Pesarevka, Katerinovka, Konotop, Mirpolskoye, Mirpolye, Makiivka, Pavlovka, Petrovskoye, Rechki, Ulanovo, dan Frunzenka. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan sekitar 200 tentara, 7 bagian material hancur, termasuk senjata artileri, 3 mortir, 2 kendaraan bermotor, dan stasiun peperangan elektronik di wilayah Kursk dan sekitarnya. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk Rusia, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 20.800 tentara, 136 tank, 66 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 885 kendaraan tempur lapis baja, 584 kendaraan bermotor, 171 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 45 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti-terai, 3 radar pertahanan udara, 22 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 3 kendaraan pemulihan lapis baja. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 7 Oktober, militer Rusia total kehilangan 661.630 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.160 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 64 sistem artileri, 65 pesawat tanpa awak dan 31 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 8.933 tank, 17.710 kendaraan tempur lapis baja, 26.102 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.156 sistem artileri, 1.223 sistem roket peluncur ganda, 972 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.643 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Ukraina dan Rusia memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Udara Rusia menghancurkan jembatan Angkatan Bersenjata Ukraina yang melintasi Oskol dan menghancurkan transportasi yang membawa personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Video dirilis militer Rusia 7 Oktober. Jet tempur menyerang dengan bom udara dengan modul perencanaan dan koreksi universal, menghancurkan penyeberangan Angkatan Bersenjata Ukraina melintasi Sungai Oskol dekat pemukiman Gorohovatka di wilayah Kharkov. Pada saat penyerangan, transportasi musuh sedang mengangkut personel untuk bergilir, demikian keterangan videonya. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 68 kendaraan udara tak berawak atau drone.
Secara total, sejak Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina, total 646 pesawat terbang, 283 helikopter, 32.939 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Termasuk 580 sistem rudal anti-pesawat, 18.532 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.680 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.973 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Rudal jarak menengah Iskander Rusia menghancurkan sebuah kapal dengan amunisi di wilayah Odessa. Target teridentifikasi drone pengintai di pelabuhan Yuzi wilayah Odessa saat kapal kontainer sedang bongkar muat. Serangan tepat serangan amunisinya meledak, demikian keterangan videonya. Senjata dan amunisi tiba di pelabuhan dari negara-negara Uni Eropa. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia juga menyerang pangkalan bahan bakar di dekat Odessa, infrastruktur lapangan udara Staro-Konstantinov di wilayah Melnitsky, serta pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak, kelompok tenaga manusia musuh dan perangkat keras militer di 137 wilayah. Militer Rusia merilis rekaman prajurit infanteri Rusia terlibat kontak senjata dengan infanteri Ukraina di Plavny. Pertempuran jarak dekat sesama unit infanteri dua kubu ini direkam dengan drone pengintai. Personel angkatan bersenjata Rusia maju di Kamensky, seperti dapat dilihat dalam rekaman. Tentara Ukraina terdesak tak bisa menahan gempuran personel Rusia yang memasuki area Dacha, menyeberangi bendungan.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні передусім вдячний. Presiden Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada seluruh pahlawan Ukraina yang terlibat dalam operasi ofensif ke Kursk, wilayah Rusia. Presiden Zelensky mengatakan operasi Kursk memberikan salah satu kontribusi paling signifikan bagi dana pertukaran Ukraina, membantu pembebasan warga Ukraina dari tahanan. Hari ini menandai 2 bulan operasi militer kami di wilayah Kursk. Dan ini adalah fase perang yang sangat penting. Sesuatu yang telah sangat membantu dan terus membantu negara kami, kata Zelensky dalam pidato malamnya yang dipublikasikan 6 Oktober waktu Kiev. Ukraina memulai serangannya ke Oblast Kursk pada 6 Agustus, mengklaim telah merebut sekitar 100 permukiman sejak saat itu. Ukraina telah membuktikan bahwa mereka dapat mendorong perang ke Rusia. Dan dengan dukungan yang cukup dari mitra kami akan dapat menekan Rusia dengan cara yang diperlukan agar Rusia menyadari bahwa perang tidak akan menguntungkan mereka, kata Zelensky. Serangan tersebut melibatkan sekitar 15.000 tentara Ukraina yang menduduki sekitar 1.200 km persegi wilayah Rusia di wilayah Kursk. Pasukan Ukraina juga menangkap ratusan tentara Rusia. Serangan ini merupakan serangan terbesar ke wilayah Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Kami akan terus memberikan tekanan yang lebih besar kepada Rusia, karena hanya melalui kekuatan kita dapat membawa perdamaian lebih dekat, kata Zelensky. Wilayah Kursk terletak di perbatasan dengan Oblast Sumy di Ukraina, yang telah mengalami serangan setiap hari sejak pasukan Rusia diusir dari oblast tersebut dan kembali melintasi perbatasan pada bulan April 2022. Oblast Sumy dan wilayah Kursk berbagi perbatasan sepanjang 245 km, 152 mil. Штурман звена оператор вертолета звена Ми-28, позывной Балу. Я потомственный военный. Вот. У меня отец штурман, дедушка тоже, он был инженерным техническим составом, как бы еще во Вторую мировую войну. Вот. Ну и как бы у меня не было другого желания поступать в другие заведения, кроме как военные. Выпустился, сначала попал в один полк, потом в другой, и как бы в 2012 года уже летают на данной машине, еще до более ранних модификаций. Ми-28НМ это уже доработанная модель, как бы все плюсы и минусы были учтены, и как бы все вложено в одну модель. Очень хороший вертолет, всем нравится, кто на нем летает. Сегодня поступила задача об уничтожении пункта управления связи противника, также пункта пуска беспилотной авиации. Была поставлена задача на КП, изучил весь район полета, по месту и времени вывел вертолет, начало пуска. Все штатно, без суеты, произвели пуск, в полете ракеты опознал цель, навелся, и цель благополучно была уничтожена. Изделие 305, она же Х-39, ракета новая. Ее достоинство в том, что она опускается на удаление 15 километров, что позволяет не подходить в зону поражения ПВО противника. Также ее характерная особенность, ты можешь управлять ей в полете, непосредственно с кабины. Вот. Этим занимается как раз штурман, в это время командир ведет сам пилотаж. Семья, ну, естественно, переживает. Ну, уже 3-й год специальной военной операции. Как на работу ходишь, но не боится только дурак. Всем немножко боимся, но выполняем боевую задачу. Мужики, берегите себя. Вот. Мы за правду, а сила в правде. Победа будет за нами.